Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanza Evander. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Rommel. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film asal Jerman ini memiliki genre berupa drama perang dan diangkat berdasarkan kisah nyata mengenai hari-hari terakhir kehidupan jenderal terbaik dan paling populer di Jerman, yaitu Jenderal Field Marshal Erwin Rommel. Film yang berjudul Rommel ini berfokus pada akhir-akhir kehidupan Erwin Rommel, yaitu saat Rommel ditugaskan untuk menjaga benteng Atlantik dari serangan pihak sekutu, dan juga saat Rommel harus terperangkap dalam sebuah konspirasi Operasi Valkyrie, yaitu sebuah operasi yang dijalankan oleh sejumlah petinggi militer Jerman untuk mengkudeta Adolf Hitler. Penasaran dengan film ini? Mari kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Film ini dimulai dengan scene yang memperlihatkan sebuah berita Jerman mengenai kehebatan Jenderal Erwin Rommel yang telah sukses dan berhasil menaklukkan Afrika Utara. Atas pencapaiannya tersebut, Adolf Hitler pun lalu menunjuk Erwin Rommel sebagai pemimpin operasi Benteng Atlantik untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Jerman dari kemungkinan invasi pasukan sekutu ke Eropa. Benteng Atlantik itu sendiri merupakan sebuah sistem pertahanan benteng raksasa yang luar biasa dan dianggap menjadi salah satu benteng terkuat yang pernah dibangun di dunia ini. Benteng Atlantik terletak membentang di sepanjang pantai Belanda, Belgia, dan Perancis. Rommel dan para petinggi militer pun kemudian mendiskusikan tentang rencana yang akan mereka gunakan untuk membendung serangan yang akan datang dari sekutu. Adolf Hitler sangat berharap benteng Atlantik yang berada di bawah komando Erwin Rommel dapat mempertahankan wilayah Jerman, karena jika sampai benteng tersebut gagal, maka sudah dapat dipastikan bahwa Jerman akan kalah perang. Lalu scene berpindah ke kantor pusat komando militer Jerman di Perancis, di mana di sana Rommel kedatangan staf baru, yaitu seorang jenderal yang berasal dari front timur. Jenderal tersebut bernama Speidel. Jenderal ini akan membantu Rommel dalam operasi menjaga Atlantic Wall dari serangan sekutu. Pada tanggal 17 April 1944, Rommel bersama jenderal lainnya melakukan pemantauan perkembangan proses pembangunan benteng Atlantik. Rommel menarik kesimpulan bahwa benteng tersebut masih jauh dari sempurna, sehingga mutlak harus diperkuat secepat mungkin. Lalu scene berpindah ke Paris pada tanggal 25 April tahun 1944 di kantor administrasi militer Jerman, di mana Jenderal Speidel bertemu dengan Jenderal Stuppnagel dan Letnan Kolonel Hofacker, di mana kedua perwira Jerman tersebut memberitahu kepada Jenderal Speidel bahwa tentara SS Nazi telah melakukan pembantaian kepada kaum Yahudi, di mana menurut Stuppnagel, hal tersebut dapat menodai reputasi Jerman di dunia internasional. Stuppnagel dan Hofacker yang mengetahui bahwa Speidel kini adalah tangan kanannya Erwin Rommel meminta agar dirinya meyakinkan Rommel agar Rommel mendukung sebuah kudeta yang akan dilakukan kepada Adolf Hitler. Karena bagaimanapun Rommel merupakan jenderal paling dihormati dan dikagumi oleh rakyat Jerman, sehingga jika kudeta tersebut mendapat dukungan dari Rommel, maka kudeta tersebut akan berhasil dengan mudah. Lalu scene berpindah ke kantor komando di Paris pada tanggal 28 April 1944, di mana Jenderal Erwin Rommel mengadakan pertemuan dengan sang ahli tank, yaitu Jenderal Heinz Guderian, untuk membahas strategi penempatan tank yang akan digunakan untuk membantu pertahanan benteng Atlantik dari serangan sekutu. Setelah rapat selesai, Rommel mengajak Speidel untuk keliling sebentar. Speidel pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk memberitahu Rommel mengenai pembantaian massal kaum Yahudi yang dilakukan oleh Waffen-SS dan rencana kudeta Adolf Hitler. Pada tanggal 14 Mei 1944, Rommel bertemu dengan Jenderal Stuppnagel, di mana Stuppnagel memberitahu kepada Rommel bahwa sejumlah jenderal Jerman telah membentuk sebuah operasi yang bertujuan untuk mengkudeta Hitler, di mana mereka berpendapat bahwa Hitler sudah sangat menodai nama Jerman di seluruh dunia dengan melakukan pembantaian massal terhadap kaum Yahudi. Dengan dikudetanya Hitler, maka pemimpin baru Jerman dapat segera menyerahkan Jerman kepada Inggris dan Amerika, sehingga hal yang ditakutkan, yaitu jatuhnya Jerman kepada Uni Soviet pun dapat dihindari. Jenderal Stuppnagel ingin agar Rommel ikut berpartisipasi dalam kudeta tersebut, namun Rommel menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena dirinya sudah bersumpah setia terhadap Adolf Hitler, dan Rommel juga tidak ingin nama baiknya jadi ternodai akibat kudeta tersebut.
Pada tanggal 20 Mei 1944 di pantai Prancis, Inggris mengirimkan pasukan mata-matanya untuk menilai kondisi pertahanan benteng Atlantik. Akan tetapi sayangnya, tim mata-mata tersebut ketahuan dan hampir semuanya berhasil ditewaskan oleh tentara Jerman. Satu orang yang masih hidup pun lalu ditangkap dan dibawa menuju kantor pusat Waffen-SS. Di sana, tentara tersebut disiksa dan diancam akan dibunuh. Namun untungnya, Rommel meminta salah satu utusannya untuk membawa tawanan tersebut menghadap dirinya. Pemimpin Waffen-SS yang sudah sangat ingin menyiksa tawanan tersebut pun tidak punya pilihan selain menyerahkan tawanan tersebut ke Rommel. Utusan Rommel pun kemudian membawa tawanan Inggris tersebut ke hadapan Rommel di kantor pusat komando di Paris. Ketika tawanan Inggris tersebut mengetahui bahwa yang berada di hadapannya adalah Jenderal Erwin Rommel, dia pun langsung hormat dan respect kepadanya. Tawanan Inggris tersebut mengetahui betul bahwa di bawah komando Rommel tidak ada kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Jerman. Rommel pun kemudian memperlakukan tawanan tersebut dengan sangat baik dan lalu menawarkan bentuk kerjasama kepada Inggris untuk bergabung dengan Jerman melawan Uni Soviet yang juga sama-sama merupakan musuh dari Inggris. Namun tawanan tersebut berkata bahwa hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan karena saat ini Inggris sudah sangat membenci terhadap perbuatan Jerman yang mengeksekusi massal kaum Yahudi. Meskipun mendengar hal tersebut, Rommel pun tetap memperlakukan tawanan tersebut dengan baik dan tidak mengirimkannya kembali ke pusat Waffen-SS, melainkan dia dikirimkan ke kamp tahanan perang khusus tentara Inggris. Kemudian scene berpindah ke 30 Mei 1944 di pantai Normandia, di mana Jenderal Marx dan Erwin Rommel sedang membicarakan tempat kemungkinan pendaratan sekutu di benteng Atlantik tersebut. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944 pada jam 1 dini hari di pantai Normandia, di mana Jerman mendapatkan informasi jika pasukan sekutu telah mendaratkan pasukan terjun payungnya di sana. Tanpa pakai lama, Jerman pun kemudian segera melancarkan serangan ke pasukan tersebut. Akan tetapi, setelah diperhatikan, ternyata pasukan terjun payung tersebut hanyalah sebuah paradami saja, alias hanya boneka yang berisikan jerami saja. Jerman pun kemudian mempercayai bahwa pendaratan para dummy di Normandia hanyalah sebuah propaganda yang dibuat oleh sekutu agar Jerman percaya bahwa serangan sesungguhnya akan terjadi di pantai Calais sesuai dengan prediksi Jerman. Namun sayangnya, tepat jam 6 pagi, di luar dugaan Jerman, sekutu ternyata benar-benar melakukan serangan besar-besaran di pantai Normandia. Jerman yang mengira bahwa serangan akan terjadi di pantai Calais pun sontak berhasil dibombardir oleh pasukan sekutu di pantai Normandia tersebut. Jenderal Rommel yang sedang ada di Berlin pun kemudian mendapatkan kabar buruk itu dari Speidel, di mana dikabarkan bahwa sebanyak 150.000 tentara sekutu telah berhasil mendarat di pantai Normandia dan telah sukses menghancurkan sistem pertahanan benteng Atlantik. Mendengar hal itu, Rommel pun pasrah dan mengatakan bahwa Jerman kini sudah kalah perang. Pada tanggal 17 Juni 1944 di Margival, di mana Jenderal Rommel dan Rundstedt sedang menuju salah satu bunker milik Hitler di daerah tersebut, di mana mereka berdua dipanggil karena kegagalan mereka dalam mempertahankan benteng Atlantik dari serangan sekutu. Di sana, Rommel pun mengatakan kepada Hitler bahwa pertahanan benteng Atlantik bisa gagal akibat tidak adanya angkatan udara serta laut yang tersedia untuk menjaga benteng Atlantik, dan juga karena tertipunya petinggi-petinggi militer Jerman oleh propaganda yang dibuat oleh pihak sekutu. Lalu Hitler pun berusaha move on dari kegagalan tersebut dan lalu memerintahkan Rommel untuk mempertahankan kota Cherbourg dari serangan sekutu yang berada di Normandia. Mendengar bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, Rommel pun lalu berkata kepada Hitler bahwa lebih baik untuk mundur saja dibandingkan harus mempertahankan kota Cherbourg di Prancis. Mendengar pendapat Rommel, Hitler pun sangat marah dan tidak menghiraukan nasihat Rommel. Setelah Hitler sudah mulai tenang, Rommel pun mencoba berbicara empat mata dengan Hitler. Melihat kekalahan Jerman sudah di depan mata, Rommel pun lalu membujuk Hitler untuk segera bernegosiasi kepada Inggris, dikarenakan Uni Soviet sudah semakin dekat dengan Berlin. Namun Hitler mengatakan bahwa Inggris tidak akan mau bernegosiasi dengannya, karena Inggris saat ini sudah ingin sekali menghancurkan Jerman, dan sekarang Jerman hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Hitler pun meminta Rommel agar tetap berjuang bersamanya. Lalu pada tanggal 20 Juni tahun 1944 di garis pertahanan Jerman, di mana di sana Rommel memberikan strategi dan mencoba meningkatkan moral dan semangat pasukan Jerman yang menjaga garis pertahanan tersebut. Para pasukan di garis pertahanan pun kemudian sangat senang dan gembira
karena mereka diberi semangat langsung oleh jenderal yang sangat mereka kagumi. Namun sayangnya, beberapa saat setelah Rommel meninggalkan tempat tersebut, serangan bombardir dari pesawat sekutu pun dimulai. Dan dalam seketika, garis pertahanan Jerman pun kemudian hancur oleh pihak sekutu. Lalu scene berpindah ke kantor pusat komando Jerman, di mana Speidel memberitahu Rommel bahwa Uni Soviet telah berhasil menembus garis pertahanan Jerman di front timur. Dan cepat atau lambat, Berlin pun akan segera terkepung oleh Uni Soviet. Terlebih lagi, Speidel juga memberitahu Rommel mengenai perbuatan SS yang semakin tidak manusiawi, di mana mereka mengeksekusi kaum Yahudi secara massal, termasuk diantaranya yaitu 450 wanita dan anak-anak. Rommel pun kecewa sekali dengan tindakan Hitler yang menyuruh SS untuk melakukan pembantaian tersebut dan berharap agar perang segera berakhir saja. Pada tanggal 22 Juni 1944, serangan sekutu pun sudah tidak terbendung lagi. Akhirnya pertahanan Jerman di kota Cherbourg pun berhasil dihancurkan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 29 Juni tahun 1944, di salah satu markas pusat Jerman, di mana Hitler, Rommel, dan para jenderal perang lainnya sedang membahas dan mendiskusikan langkah apa yang selanjutnya harus mereka lakukan setelah kota Cherbourg jatuh ke pihak sekutu. Rommel pun kemudian ingin menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai masalah yang Jerman miliki dan juga situasi Jerman yang ternodai akibat pembantaian massal Yahudi oleh Jerman, sehingga membuat banyak negara di Eropa ingin menyerang Jerman. Mendengar hal tersebut, Hitler pun tidak ingin mengikuti pendapat dan nasihat dari Rommel. Hitler pun kemudian mengusir Rommel dari pertemuan tersebut, dan Rommel pun kemudian keluar dari ruangan dengan rasa sedih yang sangat mendalam. Sepanjang perjalanan pulang, Rommel hanya bisa terdiam dan mengingat masa-masa kejayaannya ketika Hitler menyampaikan kepada rakyat Jerman tentang Jenderal Rommel yang tidak terkalahkan saat itu. Namun kondisi sekarang berbeda. Rommel saat ini hanya dianggap oleh Hitler sebagai seorang jenderal yang gagal dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya dari serangan pihak sekutu. Lalu scene berpindah ke tanggal 6 Juli tahun 1944 di Hotel Raphael, Paris, di mana di sana Speidel, Stauffenegel, dan para konspirator berbicara mengenai Operasi Valkyrie, yaitu sebuah operasi pembunuhan Hitler menggunakan bom yang dilakukan oleh Kolonel Stauffenberg yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli mendatang di sebuah markas besar Jerman di Walsleier. Namun untuk menggantikan posisi pemerintahan sementara setelah Adolf Hitler mati nantinya, mereka butuh seseorang yang dipercaya oleh banyak rakyat Jerman, yaitu Rommel. Terlebih lagi, Rommel adalah jenderal berpangkat Field Marshal alias bintang 5. Hal itulah yang menyebabkan mereka semua mengajak Rommel untuk menyetujui kudeta tersebut. Namun meskipun Rommel tidak menyetujui kudeta tersebut, kudeta akan tetap dilaksanakan. Lalu scene berpindah ke tanggal 17 Juli tahun 1944, di mana Rommel dan ajudannya sedang dalam perjalanan menuju Livarot. Dan di sepanjang perjalanan, mereka melihat warga sipil yang sedang mengungsi dari desa mereka. Namun, tidak lama setelah itu, mereka tiba-tiba melihat sebanyak 8 pesawat sekutu yang mulai mengejar mobil mereka. Pesawat sekutu itu pun kemudian langsung menembaki mobil milik Rommel. Supir pribadi Rommel pun kemudian tewas terkena peluru di bagian leher. Sedangkan Rommel sendiri berhasil tertembak di sisi kiri wajahnya, sehingga memerlukan pertolongan secepatnya. Rommel pun kemudian dirawat di rumah sakit karena luka parah yang dialaminya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1944, di mana para konspirator mendapatkan kabar dari Jenderal Stauffenegel bahwa operasi Valkyrie telah berhasil dan bom yang ditanamkan oleh Stauffenberg telah meledak dan sukses menewaskan Adolf Hitler. Pemerintahan darurat Jerman pun kemudian langsung dibentuk dan mereka pun menuduh SS dan Gestapo yang melakukan kudeta tersebut. Para konspirator pun lalu segera memerintahkan semua tentara Jerman untuk menangkap semua pasukan SS dan Gestapo dan segera membubarkan kesatuan tersebut. Namun, selang beberapa saat setelah mereka gembira karena Adolf Hitler tewas, tiba-tiba saja terdapat telepon dari salah satu tangan kanan Adolf Hitler, yaitu Jenderal Keitel, yang mengatakan bahwa Hitler masih hidup dan telah selamat dari operasi kudeta tersebut. Jenderal Stauffenegel dan para konspirator pun sontak kaget dan panik mendengar berita tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa rencana pembunuhan Hitler yang telah mereka atur sematang mungkin ternyata gagal total. Terlebih lagi, mereka sudah menangkap dan membubarkan satuan pengawal pribadi Adolf Hitler, yaitu SS, tanpa persetujuan Hitler itu sendiri. Sementara itu, saat peristiwa kudeta dilaksanakan, Rommel pun masih berbaring dan tak sadarkan diri di rumah sakit.
Lalu scene berpindah ke sebuah jalan di dekat Verdun pada tanggal 21 Juli tahun 1944, di mana di sana Jenderal Stumpnagel meminta agar para pengawalnya memberikan waktu kepada Stumpnagel untuk berjalan sendirian di jalan tersebut. Jenderal Stumpnagel pun berencana untuk melakukan bunuh diri dengan sebuah pistol dibandingkan harus ditangkap nantinya. Namun sialnya, peluru yang ditembakkan oleh Stumpnagel gagal untuk membuatnya mati dan hanya melukai salah satu matanya saja. Para pengawalnya yang mendengar suara tembakan pun lalu langsung bergegas untuk menolong Stumpnagel. Jenderal Stumpnagel pun kemudian dibawa ke rumah sakit, dan saat dalam perawatan, Stumpnagel pun mengigau menyebut nama Rommel berulang-ulang. Lalu scene berpindah ke Berlin pada tanggal 30 Agustus 1944, di mana satu persatu para konspirator yang terlibat dalam kudeta pun ditangkap dan diadili. Hoffaker, Jenderal Stumpnagel, dan bahkan Jenderal Spader pun kemudian ditahan dan akan segera dieksekusi. Lalu scene berpindah ke kantornya Adolf Hitler, di mana Hitler yang mengetahui bahwa nama Rommel telah disebutkan oleh beberapa anggota konspirator pun kemudian merasa sangat kecewa. Karena meskipun Rommel tidak berperan aktif dalam kudeta tersebut, Rommel mengetahui bahwa akan terjadi sebuah kudeta kepada Hitler. Hitler yang mengetahui bahwa Rommel adalah jenderal kepercayaannya dan juga merupakan jenderal yang sudah sangat berjasa bagi Jerman, akhirnya Hitler pun memberikan dua pilihan kepada Rommel. Lalu scene berpindah ke tanggal 14 Oktober, di mana dua jenderal dari markas besar dan juga pasukan Gestapo telah datang mengunjungi rumah Rommel, di mana kedua jenderal tersebut kemudian memberitahu Rommel bahwa dirinya telah didakwa terlibat dalam rencana kudeta pada tanggal 20 Juli. Kedua jenderal tersebut pun lalu memberitahukan kedua pilihan yang diberikan oleh Hitler untuk Rommel, yaitu pertama, Rommel harus bunuh diri dengan menggunakan cyanida. Namun Rommel akan diklaim telah meninggal sebagai pahlawan dan akan dikuburkan dengan penghormatan militer penuh, serta keluarganya akan dijamin dan akan mendapatkan uang pensiun sebagai keluarga Field Marshal. Dan pilihan kedua yaitu Rommel akan diseret ke pengadilan militer, dengan konsekuensi namanya bakal tercemar sebagai pengkhianat Jerman. Rommel pun kemudian mengatakan kepada kedua jenderal tersebut bahwa dirinya tidak terlibat dalam kudeta tersebut. Namun meskipun begitu, dirinya tetap akan menerima konsekuensinya, yaitu bunuh diri dengan cyanida. Rommel pun lalu memberitahukan istri dan anaknya, dan juga mengucapkan salam perpisahan kepada ajudan sekaligus teman seperjuangan Afrika Korpsnya, yaitu Kapten Aldinger. Setelah itu, Rommel dengan perasaan sedih yang mendalam pun kemudian mengenakan mantel Afrika Korps dan tongkat komandan lapangan yang sangat ia banggakan. Rommel pun kemudian mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada anak satu-satunya. Lalu Rommel pun memasuki mobil. Pada tanggal 18 Oktober 1944, pemakaman untuk Jenderal Rommel pun tiba, di mana pemakaman tersebut dilakukan dengan upacara militer secara penuh dan juga dihadiri oleh banyak orang, baik dari kalangan militer maupun rakyat sipil Jerman. Kepergian Rommel meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam bagi Jerman, karena Jerman kini telah kehilangan salah satu jenderal terbaik yang mereka miliki. Penyebab kematian Rommel pun diberitakan kepada publik akibat luka yang dialaminya ketika peperangan. Sementara itu, Jenderal Speidel yang selalu menemani Rommel diketahui bahwa dirinya dipenjarakan oleh militer Jerman dan berhasil dibebaskan pada bulan April 1945 oleh tentara Prancis. Dan 12 tahun kemudian, Jenderal Speidel pun bergabung dengan organisasi NATO dan menjadi perwira Jerman pertama yang bergabung dengan organisasi tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Rommel. Berikan pendapat kalian tentang film ini di komentar ya. Semoga kalian semua suka dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Terima kasih guys, see you guys in the next video, bye bye.